Halo, berjumpa kembali dengan channel Fisika Nada, channel yang membahas seputar fisika dan seputar musik. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak ADB akan membahas tentang fisika, yaitu tentang hukum kekekalan momentum. Tapi, ingat, mungkin dulu ketika kamu mengerjakan sebuah soal fisika, kamu akan merasa buntu, padahal kamu sudah menghafalkan rumus dengan baik. Nah, ternyata hafal rumus dengan baik di pelajaran fisika tidak menjamin kamu bisa mengerjakan fisika dengan baik apabila dasar dan konsepnya belum kamu pahami dengan benar. Nah, seperti soal ini. Sebuah bola A memiliki momentum sebesar P. Bola A menumbuk bola B, sehingga setelah tumbukan, momentum bola A menjadi 3P. Hitung perubahan momentum bola B. Nah, ini soal yang sangat sederhana. Tapi kalau kamu salah dalam mengaplikasikannya, salah dalam memilih rumusnya, tentu akan salah pula atau bahkan mengalami kebuntuan seperti tadi. Nah, mungkin kamu pernah menerima hukum kekekalan momentum dalam bentuk rumus yang panjang seperti ini. MA kali VA ditambah MB kali VB sama dengan MA kali VA aksen ditambah MB kali VB aksen. Tidak ada yang salah dengan rumus ini. Rumus ini benar. Tetapi salah pengaplikasikannya. Kenapa? Kalau kamu lihat di sini, tidak ada besaran M diketahui, tidak ada besaran V juga diketahui, sehingga tentu saja kamu akan mengalami kebuntuan. Nah, oleh karena itu, bagaimana cara mengerjakan soal hukum kekekalan momentum dengan baik, benar, sekaligus cepat? Ikuti video ini sampai selesai bersama Fisika Nada Channel. Oke, sebelum kita membahas soal tentang hukum kekekalan momentum, ada baiknya kita bahas dulu dasar-dasar tentang hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini biasanya diaplikasikan pada peristiwa yang disebut dengan tumbukan atau peristiwa yang sejenisnya. Coba perhatikan gambar ini. Ini ada dua buah benda, misalnya saya tulis benda pertama ini masanya MA, kemudian bergerak dengan kecepatan VA. Benda kedua masanya MB, bergerak dengan kecepatan VB. Ini sebelum tumbukan. Setelah terjadi tumbukan, kemudian setelah terjadi tumbukan ini kedua bola berpisah, misalnya dengan kecepatan ini massa bolanya tetap MA, kemudian kecepatannya VA aksen. Kemudian ini massa bolanya MB, VB aksen sebagai kecepatan bola B. Nah, hukum kekekalan momentum ini prinsip dasarnya adalah demikian. Jadi jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Ini prinsip dasar yang harus kita kuasai. Nah, ke bawahnya tinggal pengembangan. Sekarang kita lihat, misalnya sebelum tumbukan ada dua buah bola. Bola A tentu saja memiliki momentum sebesar PA. Kemudian bola B momentumnya sebesar PB. Kemudian setelah tumbukan, bola A momentumnya PA ditambah bola B momentumnya adalah PB, pakai aksen semua karena ini untuk membedakan sebelum dan setelah tumbukan. Nah, pada pelajaran saya sebelumnya sudah dibahas apa itu momentum. Nah, momentum itu kan sama dengan M kali V. Nah, ini yang perlu diingat modal kita untuk memahami hukum kekekalan momentum semacam ini. Sehingga kalau P sudah kita ketahui dengan baik, maka kamu bisa menurunkan sendiri rumus ini menjadi sebuah rumus yang biasa digunakan. Contoh, ini PA berarti massa A kali kecepatan A ditambah massa B kali kecepatan B akan sama dengan massa A, kita anggap bahwa massanya tidak berubah, kali VA aksen sebagai tanda setelah tumbukan ditambah dengan massa B kali VB aksen.
Kalau masing-masing besaran ini sudah kamu kuasai dengan baik, M itu M, massa. Kemudian V adalah kecepatan. Perbedaan antara sebelum dan sesudah ini cuma ada pada lambang aksen. Jadi VA aksen ya berarti kecepatan setelah tumbukan, VB aksen kecepatan setelah tumbukan. Nah, artinya bahwa untuk hukum kekekalan momentum, karena rumus P sama dengan MV ini sudah dikuasai dengan baik, kamu tidak perlu menghafalkan rumus ini. Nah, sisakan memori ingatan kamu untuk hal-hal yang lain, hal-hal yang lebih prinsip. Jangan untuk menghafalkan rumus macam ini. Karena apa? Karena kita sudah tahu konsepnya, bahwa sebetulnya hukum kekekalan momentum itu hanya jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Kalau mau dijabarkan lagi, tentu kamu bisa, yang namanya jumlah kan tinggal jumlah saja. Jumlah momentum A tambah jumlah momentum B sama dengan jumlah momentum A setelah tumbukan, dan ditambah dengan jumlah momentum ditambah dengan momentum B setelah tumbukan. Sehingga untuk menghasilkan rumus yang panjang ini, kamu tidak perlu menghafalkannya dalam bentuk rumus baru atau dalam bentuk rumus tersendiri. Nah, biasakan belajar fisika dari konsep dasar semacam ini, sehingga kalau ada soal diubah sedikit, kamu tidak akan mengalami kesulitan. Oke, kita bahas contoh soal yang telah saya sampaikan tadi. Oke, mari kita kerjakan soal yang saya paparkan di awal tadi. Sebuah bola A memiliki momentum sebesar P, menumbuk bola B, sehingga setelah tumbukan momentum bola A menjadi 3P. Hitung perubahan momentum bola B. Nah, kita harus mulai dari gambar semacam ini, di mana ini adalah gambar dua buah bola A dan B bertumbukan. Bola A, bola B, diketahui momentum bola A. Nah, PA ini sama dengan B, PB-nya tidak diketahui. Kemudian ini peristiwa tumbukan. Setelah tumbukan, nah, kita pakai simbol aksen ya, setelah tumbukan, PA aksennya menjadi 3P. Yang ditanyakan berapa perubahan momentum bola B, atau kalau dalam ilmu fisika perubahan momentum bola B dilambangkan dengan delta PB-nya. Seperti apa? Nah, kita ingat kembali bahwa konsep hukum kekekalan momentum adalah jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Nah, karena ini ada dua bola, maka jumlah momentumnya berarti momentum bola A ditambah dengan momentum bola B akan sama dengan momentum bola A setelah tumbukan aksen ditambah dengan momentum bola B setelah tumbukan aksen. Nah, yang diinginkan adalah perubahan momentum. Kalau perubahan momentum itu kan berarti PB aksen dikurangi PB. Nah, oleh karena itu kalau PB ini kita pindah ruas ke sini, kemudian PA kita pindah ruas ke sini, kan menjadi PA dikurangi PA aksen sama dengan PB aksen dikurangi PB. Sehingga PA dikurangi PA aksen ini sama dengan delta PB. Nah, boleh kita tulis delta PB sama dengan PA dikurangi PA aksen. Langsung saja kita masukkan. PA-nya sama dengan P. Kemudian PA aksennya sama dengan 3P. Sehingga perubahan momentum bola B sebesar min 2P. Nah, ternyata gampang ya. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh soal berikutnya. Contoh soal lain dari hukum kekekalan momentum. Sebuah peluru bermassa 10 gram meluncur dengan kecepatan 100 meter per sekon, menumbuk balok kayu yang diam dan bersarang di dalamnya. Jika massa balok 490 gram, tentukan kecepatan balok kayu dan peluru sesaat setelah tumbukan. Nah, kita gambarkan diagram dari soal tersebut. Ini ada peluru, kita pakai simbol MP saja supaya mudah. Massa peluru sama dengan 10 gram. Ini tentu kita jadikan kilogram dulu. 10 kali 10 pangkat min 3
kg, atau boleh ditulis sama dengan 0,01 kg gitu ya. Kemudian balok kayu atau kecepatan dulu, kecepatan pelurunya VP-nya sama dengan 100 meter per sekon. Sedangkan balok kayunya diam. Kalau balok kayu diam maka VB-nya sama dengan 0. Kemudian massa baloknya ini sama dengan 490 gram. Nah, kita jadikan kilogram, berarti kali 10 pangkat min 3 sama seperti ini menjadi 0,49 kg. Nah, kemudian ini yang penting, setelah terjadi tumbukan, peluru ini bersarang di dalam balok, sehingga konsepnya adalah kecepatan balok sama dengan kecepatan balok setelah tumbukan sama dengan kecepatan peluru setelah tumbukan. Karena sama, kita pakai simbol lain, misalnya V aksen gitu aja. Kenapa bisa sama? Ya karena bergerak bersama-sama. Ini peristiwa sebelum tumbukannya, ini peristiwa setelah tumbukannya. Nah, yang ditanyakan, berapakah V aksen ini? Nah, tentu kita mulai dari hukum kekekalan momentum, bahwa hukum kekekalan momentum itu sudah kita pelajari dengan baik, bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Ada peluru dan balok, maka ini momentum peluru ditambah momentum balok sama dengan momentum peluru setelah tumbukan ditambah momentum balok setelah tumbukan. Nah, kalau kita jabarkan ya gampang saja, karena ini MP kali VP ditambah MB kali VB sama dengan MP kali VB aksen ditambah dengan ini MP ya, sorry, MP kali VP aksen sama dengan MB kali VB aksen. Nah, kita masukkan saja, misalnya nih MP nya sama dengan tadi 0,01 kali VP nya sama dengan 100 ditambah MB nya ada 0,49 tapi VB nya 0, langsung saja 0 sama dengan MP nya. Tadi kita dapatkan MP-nya 0,01 kalikan dengan VP-nya sama dengan VP aksen, nanti pakai V aksen ini tambah 0,49 V aksen. Jadi VP aksen dan VB aksen ini kan bergerak bersama-sama tadi, maka kita jadikan satu karena sama menjadi V aksen. Nah, otomatis ini 0,01 kali 100 berarti berapa? Ya, 1 sama dengan 0,01 ditambah 0,49 berarti 0,50 atau 0,5 V aksen. Sehingga V aksennya sama dengan 1 dibagi 0,5 sama dengan 2 meter sekon pangkat min 1. Ini adalah kecepatan balok dan kecepatan peluru setelah tumbukan. Gampang ya? Contoh soal yang selanjutnya adalah sebuah peluru bermassa 20 gram ditembakkan dari senapan bermassa 1,6 kg dengan kelajuan 800 meter per sekon. Itulah kecepatan senapan mendorong bahu penembak. Nah, ini walaupun tidak termasuk peristiwa tumbukan, ini peristiwa yang bisa dianggap sebagai peristiwa yang memenuhi hukum kekekalan momentum. Peristiwanya seperti apa? Sebelum peluru tersebut ditembakkan, maka peluru masih berada di dalam senapan, sehingga kecepatan peluru kita masukkan 0, kemudian kecepatan senapannya PS-nya juga sama dengan 0. Nah, boleh kita tuliskan massa senapannya ada 1,6 kg, kemudian massa pelurunya ada 20 gram, kita jadikan dengan satuan kilogram menjadi 20 kali 10 pangkat min 3 menjadi 0,02 atau 2 kali 10 pangkat min 2 gitu aja ya. 2 kali 10 pangkat min 2 kilogram. Nah, ini sebelum tumbukan, belum bergerak. Nah, kemudian sesaat setelah tumbukan, peluru ini melesat dengan kecepatan, nah berarti VP aksen. Ini peristiwa setelah peluru tersebut melesat, yaitu 800 meter per sekon
Yang ditanyakan adalah sesaat setelah peluru melesat ke depan, senapan ini akan terdorong ke belakang dan mengenai si bahu penembak. Nah, ini yang ditanyakan. Berapakah kecepatan senapan ketika mendorong bahu penembak? Ini berarti menjadi VS aksen karena VS-nya tadi sama dengan 0. Ini berapa? Bagaimana penerapan hukum kekekalan momentumnya? Tentu saja kita mulai dari yang pernah kita pelajari sebelumnya, bahwa momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Bendanya ada dua, peluru dan senapan. Maka ini momentum dari peluru ditambah dengan momentum dari senapan sama dengan momentum dari peluru aksen ditambah dengan momentum dari senapan aksen setelah tumpukan. Nah, baru kita jabarkan menjadi MP kali VP ditambah MS kali VS sama dengan MP kali VP aksen ditambah MS kali VS aksen. Coba kita masukkan VP dan VS 0, otomatis ini MP kali 0, 0 ditambah dengan 0 sama dengan massa pelurunya 2 kali 10 pangkat min 2, 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 800, nah, ditambah dengan massa senapannya adalah 1,6 dikali VS aksennya yang ditanyakan, sehingga mudah saja ini menjadi 0 sama dengan 10 pangkat min 2 kali 800, ini 0-nya 2 berarti habis ya, tinggal 16 ditambah dengan 1,6 kali VS aksen. Dengan ilmu aljabar yang biasa, ini kita pindah ruas ke sini boleh. Min 1,6 VS aksen sama dengan 16, sehingga VS aksennya sama dengan 16 dibagi dengan min 1,6 sama dengan min 10 meter per sekon. Nah, jangan gusar dengan tanda negatif, karena tanda negatif ini menunjukkan bahwa kecepatan ini arah kecepatan dari senapan mendorong bahu penembak adalah berlawanan arah dengan kecepatan arah peluru yang melesat. Kalau kecepatan arah peluru yang melesat kita nyatakan dengan arah vektor positif, maka VS aksennya ini menjadi arah vektor negatif, sehingga tanda min di sini bukan berarti hutang, tetapi tanda min di sini adalah bahwa arahnya berlawanan arah dengan kecepatan peluru yang melesat. Gampang ya?